Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahu a'lam. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di masjid ini untuk berubudiyah qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan segala abang ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengirimkan selawat kepada junjungan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita kirimkan kita mendapatkan syafaat pada hari akhirat kelak. Hadirin jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan kita kenal juga dengan bulan maghfirah. Karena pada bulan Ramadan kesempatan begitu banyak bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Ghaffar. Selaku manusia yang lemah, yang dibekali oleh Allah dengan akal dan nafsu, kita sering terjerembab kepada perbuatan dosa dan maksiat. Tapi Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, sehingga dosa dan kesalahan yang kita lakukan bisa kita hapus, bisa kita perbaiki dengan cara memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang paling terbaik untuk meminta ampunan kepada Allah adalah bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para sahabat Rasulullah memimpikan dan mengidam-idamkan dan menunggu kehadiran bulan Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kehidupan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan juga kami menemui, beribadah dan mengisi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan disediakan waktu-waktu, disediakan ibadah-ibadah yang bernilai ampunan yang luar biasa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan wahtisaban, para ahli hadis memaknai dengan ikhlas, penuh ketundukan dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah berlalu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dengan cara kita melaksanakan puasa dengan benar, betul-betul atas keyakinan
ketundukan kepada Allah, bukan mengharap apapun, tidak mengharap pujian, tidak mengharap sanjungan, tidak karena menginginkan sesuatu, tapi betul-betul karena penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, maka Allah ganjar dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kita disuruh untuk menahan lapar, menahan haus, menahan seluruh anggota tubuh kita dari yang diharamkan. Mata melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama kita, memegang sesuatu yang tidak boleh dibolehkan oleh agama kita, melangkah kepada suatu tempat yang dilarang oleh agama kita, dan sebagainya. Karena hakikat dari puasa itu adalah al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di malam hari Rasulullah juga bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang mendirikan malam Ramadan, kehadiran kita malam ini ke masjid yang kita cintai ini, tidak lain tidak bukan karena man qama Ramadan. Rasulullah memanggil kita, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mengerjakan sholat tarawih, qiyamul Ramadan, bergadang, tasahur fi kulli lailatin min Ramadan, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, berzikir kepada Allah, maka Allah ganjar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa kita yang sudah berlalu. Dan banyak lagi amal-amal soleh yang kita lakukan yang dinilai oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda, seperti bersedekah, memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan berbuat amal soleh lainnya. Semuanya dinilai ibadah oleh Allah dan bisa diganjar untuk sebagai ampunan dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur karena panggilan iman, karena ikhlas karena Allah. Hari ini, malam ini kita datang untuk selalu dan tetap qiyamul Ramadan. Dan kita berdoa semoga istiqamah sampai di akhir Ramadan kita tetap untuk qiyamul Ramadan dan melaksanakan puasa dengan betul-betul iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bulan maghfirah ini kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi banyak dari saudara-saudara kita yang melakukan dosa besar tidak menyadari, bahkan enggan untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak merasakan keutamaan dan kelebihan dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, tingkat amaliyah, kuantitas dan kualitas amal ibadah yang dia lakukan tidak ada bedanya. Orang-orang ini, kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 12, nanti pada satu saat akan menyesal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Sekiranya engkau melihat, menyaksikan nanti ketika orang-orang yang berdosa, yang bermaksiat kepada Allah, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dalam keadaan tertunduk di hadapan Tuhan mereka. Lalu mereka berkata, Rabbana ya Rabb, abasarna wa sami'na. Sekarang betul kami sudah melihat apa yang dulu sudah kami dengar dari para buya, dari para ustadz, daripada muballigh, ayat-ayat engkau yang meminta kepada kami untuk taubat dari dosa dan kesalahan, tapi kami enggan untuk melakukannya. Maka pada hari ini abasarna wa sami'na, karena itu farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Karena itu ya Rabb, kembalikanlah kami sekarang kepada kehidupan dunia yang dulu. Inna muqinun, sesungguhnya kami betul-betul menyesal. Kami betul-betul yakin hari ini bahwa dulu Ramadan kami yang enggan berubudiyah kepada Allah, bermalas-malasan untuk melaksanakan tarawih di malam Ramadan, bermalas-malasan untuk qiraatil Quran, enggan untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah engkau rezekikan kepada kami. Hari ini kami yakin semua itu adalah yang sia-sia. Kami tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Farji'na na'mal shalihan, kembalikanlah kami kehidupan dunia yang dulu kami di situ, maka kami benar-benar akan melaksanakan amal soleh. Masyarul muslimin rahimakumullah, ibarat kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur ketika kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika maut, ajal kita sudah sampai, sudah datang malaikat Israil kepada kita, maka buku lembaran kita sudah ditutup. Tidak ada lagi kita kesempatan untuk meminta dispensasi kepada Allah. Ya Rabb, beri saya waktu 1 Ramadan lagi tahun depan, insya Allah akan saya manfaatkan untuk bertaubat, mengharap ampunanmu. Tidak bisa lagi. Kalau Israel, kalau waktunya sudah datang, kata Allah, sudah habis. Maka kita menyesal nanti di akhirat. Kita minta kembali kepada kehidupan dunia. Tidak bisa lagi. Allah katakan, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah oleh kalian azab kami yang maha pedih, karena kalian dulu tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk minta ampun, menyadari kesalahan dan bertaubat dari melakukan dosa-dosa besar. Maka fadhuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza, rasakanlah oleh kalian hari yang dulu kalian dustakan, maka pada hari ini hadza inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Pada hari ini kata Allah, sesungguhnya kami melupakan kalian. Tidak ada lagi peduli, tidak ada lagi ampunan Allah, maghfirah Allah. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Itu tidak ada lagi ketika sudah kehidupan dunia sudah habis, kehidupan akhirat sudah dimulai. Tidak ada lagi. Karena itu jemaah yang berbahagia, marilah kita gunakan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah ubudiyah kepada Allah, baik di siangnya maupun di malamnya. Meskipun kita dalam keadaan haus dan lapar, itu tidak melalaikan dan melemahkan semangat kita untuk berubudiyah, untuk beramal, untuk membaca Al-Quran dan melakukan amal saleh lainnya.
Dan di malam hari, meskipun kita siang letih berpuasa, mari kita gunakan malam-malam Ramadan untuk kita bergadang, bertasakur, untuk berubudiyah, memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya kepada kita, karena Allah Maha Pengampun dan bulan Ramadan adalah bulan ampunan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf terlebih dan terkurang. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.